hamparan perkebunan, tepatnya di Desa Kemang Bogor. Berdiri sebuah bangunan lebar kanan dan kiri yang di tengahnya terdapat Kemunculan harimau tersebut kerap disangkut pautkan dengan beragam sumber yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Mulai dari cerita adanya bekas makam misterius hingga ritual terlarang yang pernah dilakukan sejumlah paranormal. Semenjak dibiarkan dalam kondisi bangunan yang mulai rusak. Dulu kan di sini zaman dulu ada pemakaman di sini nih. Ada orang yang agak paranormal. Nah, itu sering buat tirakatan di situ. Kayak ritual. Bahkan sosok harimau yang santer di telinga warga sekitar membuat tak seorang pun berani melintas saat malam. Dikarenakan beberapa kejadian janggal yang sering terjadi. Hingga warga membuat jalan baru yang lebih aman, menggantikan jalan lama di depan bangunan tersebut. Dan bahkan pernah terjadi tengah hari jam 12, itu motor dari sono 2, dari sono 1 sampai di belakang ini tabrakan. Untungnya sekarang ada jalan baru, jadinya jarang orang pada lewat sini, jadi pada takut gitu. Lantas, benarkah sosok harimau yang kerap disaksikan warga memiliki keterikatan dengan terbengkalainya tempat ini? Atau mungkin erat hubungannya dengan makam maupun ritual terlarang yang diisukan kerap dilakukan di bagian bangunan tersebut? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Nah, di sini Ruth, tempatnya Ruth. Oke. Ruth. Oke. Sekarang kita udah sampai nih Rudi di tempat yang katanya dulunya itu tempat ini dijadikan sebagai balai pertemuan para jemaat. Dan tempat ini sebetulnya udah terbengkalai cukup lama walaupun masih ada orang yang menjaga tempat ini. Tapi yang menariknya nih Ruth, masyarakat sekitar sini mereka itu percaya kalau tempat ini tuh angker Ruth. Bahkan gak ada yang berani melewati jalan di depan tempat ini. Dan juga hal itu didukung karena adanya sosok harimau yang suka menampakkan dirinya di sekitar tempat ini. Ini yang bikin aku bingung sebetulnya Ruth. Kenapa sampai ada sosok harimau? Padahal di sini kan gak ada kebun binatang. Dan aku penasaran banget apa yang menyebabkan tempat ini sebenarnya terbengkalai. Dan apa sih hubungannya sama sosok harimau yang sering dilihat sama masyarakat sekitar.
Dan pas aku bawa ke sini, tadi kita udah jalan dari depan sana, emang ya aku harus akuin tempat ini memang serem, nggak ada lampu sekitar sini Ruth, dan makanya aku ngebayangin kenapa masyarakat di sini tuh juga takut untuk melintas di jalanan ini. Di sini memang ada, saya rasa residu energi di zaman dulu, ada banyak orang di sini. Oke, coba kita masuk kali ya Ruth. Tapi juga ada energi aneh juga di sini. Hah? Ruth, itu aku aja yang ngerasa pohon kelapanya kayak goyang, tapi yang kiri ya, kok yang kiri kayak lebih nih ya. Padahal panas di sini. Pohon kelapa jadi bergoyang ya. Ini kita disambut sesuatu. Di sana, dari sana. Tak memerlukan waktu yang lama, gangguan mulai kami rasakan saat pertama menginjakan kaki di area ini. Ini cukup besar juga Ruth tempatnya. Apa yang kamu rasain di sini Rudy? Entah apa yang dirasakan Rudi, namun kami bergegas menuju ke sebuah titik yang ada di dalam bangunan ini. Ini kayaknya Rudy langsung merasakan sesuatu di sini. Ini sebetulnya seperti tangga untuk masuk ke sana. Kenapa? Ruth, tunggu. Kenapa? Ruth, pelan-pelan Ruth, kenapa? Hah? Kenapa? Ruth, kamu lihat sosok apa di sini? Ini dia nih yang nyambut kita tadi, yang ngegerakin pohon kelapa, yang ngelihat kita dari luar tadi. Dan di samping saya ini ada sosok perempuan, dia berpakaian seperti suster. Kenapa dia, Ruth? Kenapa dia ada di sini? Kamu ini siapa? Dia bilang, dia sebenarnya bukan orang-orang yang ada di sini. Dia datang dari pemakaman. Sebuah pemakaman yang ada di belakang. Itu kan ada satu tempat tinggal lagi ya di atas tingkat itu. Nah, di situ suka ada dekat toren itu. Ya biasa itu, orangnya cantik, rambutnya panjang, pakai baju putih. Dan dia meniru seseorang yang berada di sini. Karena orang ini disukai sama dia. Jadi dia meniru orang yang ada di sini, tapi orang tersebut masih hidup atau hanya Corin yang ada di sini, Ruth? Siapa yang dia tiru? Dia bilang dia tiru orang itu, tapi dia sendiri nggak tahu orang itu sudah meninggal atau belum. Yang jelas orang itu sering beraktivitas di sini saat itu. Tujuannya apa, Ruth, dia meniru kayak gitu? Dia suka orang itu. Kamu suka jahilin orang-orang sekitar sini. Iya katanya. Kalau dia suka meniru orang yang dulu ada di sini, apa dia juga yang merubah diri jadi sosok harimau, Ruth? Dia jalan ke sana. Kenapa dia ninggalin kita? Gimana ya? Sosok tersebut seolah mengantarkan kami ke sebuah ruangan yang berada di lantai 2, meski entah apa tujuannya. Di atas sini. Astaga. Ini sih. Ini dia. Saya mau tanya tentang harimau. Kamu tahu tentang harimau itu? Dia tanya balik. Apa urusan sama kamu? Untuk apa tanya-tanya harimau itu? Kita mau cari tahu, Ruth.
karena sosok itu yang sering nampakin diri ke masyarakat sekitar. Saya jelaskan. Saya datang ke sini mau tahu tentang dia, tapi dia bilang, halah, paling kamu ada niatan, paling kamu mau jadi pemuja dia juga.